Yo, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Yes, sorry banget guys, gua masih sakit ya, masih flu. Ini masih agak beda ya suaranya. But ya, gua usahain untuk bikin obrolin race supaya jadwalnya nggak numpuk-numpuk teman-teman, nanti daripada gua nggak bikin-bikin. Jadi ya, mungkin video kali ini obrolin race gua nggak terlalu panjang karena ya gua masih sakit, masih lemas teman-teman. But ya, gua usahain sedetail mungkin teman-teman ya. But ya, semoga bisa kalian nikmati. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Jangan lupa like dulu videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semua bisa. And ya, langsung aja kita obrolin Hungarian Grand Prix kemarin. Ya cukup boring lah sebetulnya, tapi oke, kita obrolin aja. Let's go. Ya, Hungarian Grand Prix ya, yang kemarin kita udah nimbrung bareng, cukup ramai kemarin kalian, thank you banget yang mampir. Dan juga ya startnya kita udah bertanya-tanya apakah Lewis Hamilton bisa menang kemarin karena dia mengalami atau mendapatkan hasil qualifying yang bagus gitu ya teman-teman ya. Ya walaupun tipis banget sih sama yang namanya Max Verstappen 0,003 doang. Tapi dalam pikiran gua, oh besok paling enggak Lewis bisa P2 lah gitu kan. Max P1, Lewis P2 paling minimal gitu. Ternyata semua itu salah teman-teman ya. Nah ini langsung aja lah, kita cepet aja karena gue juga masih sakit. Nah ini dia foto lap pertama teman-teman, bisa lihat di mana turn 1 Max Verstappen sudah berada di depan Lewis Hamilton. Kalian bisa lihat di bawah itu dan juga disusul oleh McLaren yang mencoba untuk menyalip dari sisi luar. Yang mana sisi sebelah kanan itu, kanan layar kalian ya, itu adalah Norris. Yang di belakangnya Red Bull atau di sebelah kirinya Ferrari, kiri dari layar kalian ya, itu adalah Oscar Piastri. Yang mana karena Red Bull dan Lewis Hamilton fight di turn pertama, yang mana mengkompromis line mereka, exit mereka. Jadinya Red Bull dan juga Lewis Hamilton itu tidak bisa mendapatkan apex yang maksimal teman-teman. Yang mana ya dalam artian lain adalah run wide ya. Jadi melebar, yang mana dimanfaatkan dengan sangat-sangat apik oleh Oscar Piastri dari sisi dalam. Kalian bisa lihat di situ ada Oscar Piastri yang sudah nempel banget sama curb di turn 1 gitu ya. Dan langsung melesat ke posisi kedua. Tidak hanya Oscar Piastri, ternyata di belakang kita juga punya yang namanya Carlos Sainz ya, Ferrari. Kalian bisa lihat Ferrari di belakang memanfaatkan kekeosan yang terjadi di belakang ya, akibat Guan Yu Zhou yang stall. Itu Carlos Sainz juga berhasil dari posisi ke-11 naik ke posisi ke-6 apa 7 gue lupa. Jadi lumayan gitu ya, Carlos Sainz langsung melesat ke depan teman-teman ya. Pakai strateginya Oscar Piastri. Karena apa? Kalian sering dengar mungkin kemarin, apalagi di ICL juga ada beberapa driver, hampir semuanya itu jarang banget bisa ngenain apex di turn 1. Karena memang turn 1-nya Hungari ini sangat tricky banget teman-teman. Karena tikungannya tuh nekuk banget gitu. Jadi untuk mendapatkan apexnya tuh memang agak sulit dan exitnya juga awkward banget. Makanya kalian bisa lihat di sini gak banyak driver yang bisa memanfaatkan itu, apalagi ini masih turn pertama, ban masih dingin gitu ya, masih belum optimal. Dan Carlos Sainz dan Oscar Piastri bagus banget, dia tahu caranya untuk memanfaatkan ini semua. Dan mungkin mereka remnya lebih early gitu kali ya, rem early supaya apexnya dapet gitu. Karena yang depan kan pada late braking semua tuh, jadinya bablas gitu ya. Dan berhasil Oscar Piastri, Carlos Sainz terbukti langsung melesat ke atas. Alright, Oscar bahkan P2 guys ya, selama beberapa lap. Dan ini kalian bisa lihat di turn kedua, ini turn kedua ya, kalian bisa lihat Oscar Piastri udah di depan, di belakangnya Max Verstappen, dan di sebelahnya Lewis Hamilton itu sudah ada yang namanya Lando Norris, dan juga langsung kesalip juga sama Norris. Jadi 1, 2, 3, jadi Lewis Hamilton kalah dalam hanya 3 tikungan saja teman-teman, dari posisi 1 sampai turun ke posisi keempat. Dia sampai minta maaf ke timnya, I'm sorry for that dan segala macam. Kalau kalian lihat kemarin, terus timnya bilang it's okay, don't swear it, masih panjang race-nya kata timnya gitu teman-teman. Jadi ya Lewis Hamilton aja sampai minta maaf guys. Jadi race dia startnya jelek gitu lah ya. Dan ini dia replay yang terjadi dengan Guan Yu Zhou, padahal udah start bagus banget di posisi ke 5 gitu ya, di atasnya Charles Leclerc.
ya kan. Tapi malah dia anti stall teman-teman ya. Jadi anti stall tuh kayak mesinnya tuh revnya nggak pas gitu ya, atau rev itu kan kayak kalian misalnya mau mulai race itu kan pasti ngegas dulu kan teman-teman, gitu kan. Terus pas lampunya mati, lights out, langsung dilepas clutchnya kita jalan gitu. Nah kalau anti stall itu biasanya, setahu gue ya, itu revnya tuh kurang teman-teman, kurang gahar gitu. Atau misalnya terlalu over juga gitu ya, antara over atau kurang, jadi nggak pas sehingga mobilnya tuh kayak macet gitu teman-teman. Clutchnya nggak berfungsi dengan baik lah istilahnya, kurang lebih kayak gitu. Mungkin teman-teman untuk yang lebih paham teknisnya banget mungkin bisa komen aja supaya teman-teman tahu anti stall itu seperti apa, atau mungkin kemudian Google aja karena gue juga tidak expert di bidang itu, takutnya gue salah informasi. Intinya anti stall adalah membuat mobilnya tuh nggak bisa start dengan cepat gitu ya. Jadi stall itu mengambang lah ya, mungkin bahasa Indonesia atau apa ya. Ya pokoknya gitulah ya, kalian bisa lihat sendiri Guan Yu Zhou nggak jalan gitu ya, stay di gridnya, jalannya cuma tipis aja gitu karena ya itu tadi clutchnya nggak pas gitu temen ya. Dan berakibat malah dia kesalip banyak banget, Bottas sampai langsung banting setir ke kiri gitu ya. Untungnya nggak nabrak sesama teammate gitu. Dan malah Guan Yu Zhou menabrak Ricciardo, yang mana Ricciardo menabrak Alpine dua-duanya, yang berujung Alpine-nya harus DNF dua-duanya teman-teman. So ini dia Guan Yu Zhou yang harus late braking, mungkin kaget gitu ya karena memang kalau apa namanya, mungkin dia juga panik karena telat startnya teman-teman, dan juga panik lah ya, aduh gue udah hilang banyak posisi nih, jadi mau main braking selate mungkin, jadi dia nggak fokus dan segala macam, akhirnya harus nge-tap Ricciardo. Yang mana tapnya tipis aja sebenarnya, nggak ada damage di antara mobil mereka teman-teman. Ricciardo nggak ada damage, Guan Yu Zhou pun juga nggak ada damage. Tapi yang parah malah Alpine di depan berdua teman-teman, kan bisa lihat di situ Alpine di sebelah kanan kalian nih teman-teman, udah naik-naikan ya mobilnya, naik-naikan, yang mana akhirnya hancur, bannya ada yang pecah segala macam, dan ujungnya dua-duanya harus DNF teman-teman. Sangat pahit sekali sih ya. Itulah yang dinamakan balapan teman-teman ya. Apapun bisa terjadi, kita udah pede, kita udah bagus, tiba-tiba ada tabrakan dan segala macam yang mana di luar kendali kita. Ya, that's racing ya. Jadi nggak sengaja Guan Yu Zhou juga di penalti 5 detik kemarin. Kalau gue bilang ya memang ada salah Guan Yu Zhou karena memang dia late braking gitu ya. Jadi untungnya yang kenapa apesnya tuh Alpine dua-duanya. Ricciardo hampir aja guys, balapan pertamanya langsung mau DNF guys, itu sedih banget sih. Untungnya enggak ya. Untungnya Ricciardo masih bisa ngontrol mobilnya dan kabur dari duo Alpine itu. Dah sisanya balapannya monoton teman-teman. Kalau gue bilang tadi kita beberapa menit itu bahas startnya aja teman-teman ya, bisa dibilang. Memang balapannya gak banyak aksi, undercut, overcut gitu doang. Biasa standar. Lando Norris masuk di lap 18 ketika Lando Norris berada di posisi ketiga. Ketika dia masuk duluan, next lapnya di lap 19 Oscar Piastri masuk, dan voila, undercut by Lando Norris berhasil menyalip Oscar Piastri. Jadi ya gitu-gitu aja sih kemarin race-nya. Ditambah juga Sergio Perez juga berhasil dari belakang juga naik ke atas dengan strategi yang cukup bagus lah ya. Start dari ban hard duluan, extend the stint gitu ya, masuk terakhir dan berhasil climb sampai kemarin podium teman-teman. Jadi not bad dia, tapi startnya juga gak belakang banget sih. Yang salut adalah George Russell, malah gak masuk driver of the day sama sekali teman-teman ya, George Russell. Dan di lap ke selanjutnya itu gue lupa lap berapa, Charles Leclerc mendapatkan 5 second time penalty karena speeding in the pit lane. Rookie mistakes lagi-lagi Charles Leclerc. Gue juga heran kok bisa Leclerc itu melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil yang seharusnya tidak perlu dilakukan seperti ini. Bahkan Logan Sargent dan juga Piastri, Nick De Vries juga jarang melakukan hal ini gitu. Leclerc yang udah balapan bertahun-tahun ya harusnya tidak perlu lah. Karena apalagi dia ditambah dengan pit stop yang lambat kemarin teman-teman. Kalau kalian ingat pit stopnya Leclerc itu 10 detik, hampir 10 detik 9, sekian gitu ya. Jadi anggap aja Leclerc dapat 5 detik lagi plus 5 detik speeding in the pit lane. Jadi 10 detik penalti kemarin untuk Charles Leclerc teman-teman ya. Jadi ya secara pace Ferrari kemarin bisa dibilang cukup lumayan sebetulnya. Karena kalau kalian lihat kemarin itu Leclerc somehow masih bisa berada di depannya Carlos Sainz. Yang mana Carlos Sainz sama sekali tidak mendapatkan penalti teman-teman. Jadi logikanya ya kemarin pace-nya Leclerc sedikit lebih bagus ketimbang Carlos Sainz gitu ya. Karena Leclerc yang udah terzolimi sama dirinya sendiri dan juga sama timnya, itu masih bisa finish di atasnya Carlos Sainz. Walaupun kemarin harusnya Leclerc finish P6, tapi karena 5 detik penalti yang tadi barusan dia dapatkan,
akhirnya dia harus turun, finish ke posisi ke-7 dari George Russell gitu, kesalip. Dan lanjut lagi ke lap-lap berikutnya, di lap 47 terutama ada yang namanya Sergio Perez sedang mengincar podium teman-teman. Dia naik ke posisi keempat di lap ke-47, menyalip yang namanya Oscar Piastri. Di sini kalau nggak salah Verstappen dan juga Hamilton itu belum pit teman-teman. Jadi ketika Hamilton pit maka dia akan turun. Jadi ya Perez berhasil naik ke posisi keempat yang mana nantinya akan naik ke podium, Norris yang naik ke P2 gitu ya. Dan lap 57 kalian bisa lihat di sini Oscar Piastri yang tadinya berada di posisi keempat harus tersalip oleh Lewis Hamilton di lap ke-57. Tersisa 13 lap saja teman-teman, tapi ya gue masih maklumi dan gue masih salut sama Oscar Piastri. Bro, lu dikejar 7 kali world champion, oke lah ya kalau kalah gitu. Memang pertama kalah pengalaman, kalau skill gue rasa mungkin Piastri cukup bagus skillnya, tapi pengalaman, jam terbang masih kurang, dan mobilnya juga mungkin masih lebih kencengan Mercedes dikit gitu ya. Atau mungkin imbang gitu kan. Secara Mercedes kan mesin utamanya teman-teman ya, kan McLaren pakai mesinnya Mercedes gitu ya. Jadi mungkin di sini Norris yang overpush mobilnya mungkin kalau gue bilang. Mereka sebenarnya Norris dan Piastri pace-nya mirip-mirip sih kalau gue bilang ya. Karena di awal-awal itu kan kalau kalian ingat kemarin Piastri itu stay di depan lumayan banyak teman-teman. Sebelum Norris akhirnya pit stop dan meng-undercut Oscar Piastri. Jadi bisa dibilang Oscar ya pace-nya mirip sama Norris gitu. Bedanya mungkin Lando Norris ya lebih pengalaman, pace-nya lebih stabil di akhir-akhir balap, apalagi ini 70 lap endurance banget. Mungkin Oscar lebih capek di akhir-akhir sehingga pace-nya menurun gitu kan. Dimaklumi banget hal-hal seperti ini kalau gue bilang, apalagi Piastri ini baru tahun pertamanya di F1 teman-teman, dan Hungari merupakan track yang sangat teknikal banget. Dan bisa tahu banyak sekali corner-corner yang sangat sulit seperti Monaco kalau teman-teman bilang. Bedanya ini tanpa tembok gitu ya. Jadi benar-benar sulit corner-corner yang ada di Hungari. Dan kalau teman-teman ingat kemarin itu nyalipnya cuma bisa di turn 1, turn 2 udah. Turn 3 kalau side by side gitu. Jadi setelah itu gak ada yang bisa nyalip teman-teman. Jadi memang Monaco itu track ini mirip banget sama Monaco gitu ya. Alright, lap 57 Oscar Piastri kesalip Hamilton tadi gue bilang. Dan di lap terakhir, 2 lap terakhir kalau gak salah, atau 3 lap terakhir gue lupa, Logan Sargent melintir teman-teman ya. Sayang banget dan harus DNF akhirnya. Gue bete banget sih ngelihat kemarin Logan Sargent DNF-nya di akhir-akhir. Ya memang walaupun dia gak melintir pun gak point anyway sih. Tapi aduh, what a way to end the race teman-teman ya. Sangat-sangat disayangkan gitu. Race-nya Logan Sargent harus berakhir demikian. Jadi aduh, kemarin race-nya bisa dibilang cukup boring lah ya. Mungkin bagi gue 6, 5 maybe 6 lah ya, 6/10. Nothing to see di situ. Lewis Hamilton langsung kalah di turn 1 gitu kan, nggak bisa balik teman-teman. Bahkan Mercedesnya Lewis nggak bisa ngejar McLaren kembali teman-teman. Di akhir-akhir aja yang tadi gue bilang Oscar Piastri mungkin udah capek karena dia baru dan segala macam, kalah pengalaman ya, dan mungkin staminanya juga kalah 70 lap gitu kan. Jadi akhirnya kesalip gitu kan. Jadi ya Lewis nggak bisa nyalip Lando Norris. Padahal startnya Lewis di depan Lando Norris, ya kan? Jadi ya masih tanda tanya besar. Dan so far di 2 race terakhir McLaren menunjukkan tajinya, menunjukkan taringnya bahwa mereka merupakan tim yang cukup konsisten teman-teman. Masih sangat kencang sekali. Nah yang menjadi pertanyaan gue adalah next race kita masuk ke Spa. High speed corner banyak sekali teman-teman, dan track yang sangat panjang juga, memanfaatkan banyak high speed lah di Spa itu. Kalau gue main di F1 game itu wingnya pasti low gitu ya. Gak slow Monza tapi lumayan low teman-teman. Jadi kita lihat apakah McLaren juga bisa kencang di track karakteristiknya seperti Spa yang banyak high speed cornernya. Karena Hungari dan Silverstone masih cenderung Silverstone 50-50, high speed dan slow speed cornernya ada. Kalau Hungari lebih kebanyakan slow speed corner. Tapi kalau misal dan gak bisa nyalip anyway di Hungari gitu kan. Nah di Spa ini yang banyak sekali overtaking spotnya teman-teman. Jadi ini cukup menarik, kita akan lihat apakah Lando atau McLaren masih bisa kencang di depan. Karena ya harapan gue sih masih bisa. Karena di belakang kita punya Ferrari yang masih mungkin ada pace-nya kalau kenceng ya. Ini harapan gue aja sih sebagai tifosi gitu ya. Dan Mercedes yang pasti akan kenceng banget. Kalau Red Bull, Max Verstappen udah gak usah dibahas teman-teman. Perez gue yakin kalau misalnya qualifying-nya bisa bagus di Spa besok,
dia akan mendominasi di belakangnya Max Verstappen. Ya mungkin Max Verstappen di depan 30 detik, Sergio Perez mungkin 10 detik di depannya yang lain gitu. Jadi harusnya Perez tetap bisa mendominasi karena gimana-gimana mobilnya Red Bull itu roket teman-teman ya. Sejelek-jeleknya drivernya itu gue yakin masih bisa kenceng kok gitu kan. Kayak kemarin kalian bisa lihat Perez masih bisa P3 di track yang susah buat nyalip gitu. Apalagi sekarang dia termotivasi karena ada Daniel Ricciardo yang masuk siap menggantikan dia kalau misalnya dia jelek gitu kan. Dan ngomong-ngomong Daniel Ricciardo juga performa dia di race pertama kemarin bisa dibilang cukup memuaskan lah ya kalau buat gue pribadi. Walaupun memang strateginya favor ke Ricciardo ketimbang Yuki kalau nggak salah. Yuki kayaknya pitnya kebanyakan satu bannya kalau nggak salah. Karena Ricciardo finish dengan ban medium itu 40-an lap banyaknya bannya. Jadi dipaksa terus sampai finish di posisi 13 gitu. Jadi ya bisa dibilang Ricciardo not bad lah ya, not bad. Masih kita harus pantau. So far memuaskan. AlphaTauri ya di posisi 13 udah bagus banget lah ya. AlphaTauri kan ya gitu-gitu aja teman-teman. Kalaupun bisa poin paling posisi 9, 10 gitu. 8 itu bagus. Tapi ya kita lihat aja, kita pantau di Spa besok. Gue yakin Spa banyak sekali driver yang lebih bagus. Karena Spa itu track yang bisa dibilang easy to drive untuk beberapa driver, untuk hampir semua driver kemungkinan karena gua aja yang kalau dibandingkan Hungari ya gue bilangnya karena Spa itu gue lebih gampang belajar ketimbang Hungari teman-teman. Hungari itu susah banget kalau di game ya, harusnya mirip-mirip lah ya apa yang gue bilang sama real life ya, walaupun bang itu kan game ya tapi mungkin ya 70% lah ya gue bisa bilang mirip gitu. Jadi harusnya Spa banyak driver yang suka, apalagi Leclerc pernah menang di Spa juga gitu kan. Terus Lewis dan Komeng kemarin sempet naik-naikan di Spa gitu tahun lalu. Yang penting Spanya jangan hujan karena memang seru hujan, tapi masalahnya udah ada yang kejadian di Spa kemarin. Jadi jangan sampai membuat Spanya di cancel lagi teman-teman. Jangan sampai, itu udah sekali kemarin di cancel, jangan sampai sekarang di cancel lagi. Kita udah dapat satu balapan yang di cancel di Imola, jangan sampai di Spa di cancel juga gitu ya. So let's see apakah McLaren akan bisa bagus, Ricciardo juga bagus. Dan sebelum gua akhiri videonya, Alfa Romeo perlu dipantau juga karena somehow Alfa Romeo di Hungari kemarin bagus. Tapi ingat Hungari adalah track yang technical dan juga slow speed corner. Jadi bisa dibilang mungkin besok di Spa akan kembali melempem kalau teori gue benar. But let's see, karena kemarin benar-benar bagus banget. Malah Guan Yu Zhou bisa di posisi 5 gitu kan qualifyingnya, walaupun race-nya masih jelek. But yeah, it's a good start gitu untuk Alfa Romeo bisa berada di atas gitu ya teman-teman. So let's see aja kedepannya akan seperti apa untuk Alfa Romeo, McLaren, Ricciardo ya harus kita pantau, menarik banget. Apalagi habis ini harusnya ada banyak berita hangat setelah Spa karena season break biasanya banyak transfer pemain gitu ya. Jadi ya kita pantau aja Ricciardo, Guan Yu Zhou, terus apalagi McLaren ya, apalagi rumornya Lando bakalan pindah Red Bull atau Ferrari gitu kan. Jadi panas banget rumornya teman-teman. Dan juga Mercedes juga kita pantau juga. Dan yang sangat-sangat floss menurut gue adalah Aston Martin ya. Gak tahu kenapa Aston Martin akhir-akhir ini turun terus, terakhir di Kanada doang kenceng gitu kan. Setelah Kanada sampai sekarang belum balik lagi ke kencengannya teman. Gue gak tahu kenapa, apakah upgrade-nya failed atau kurang banyak upgrade-nya, gue gak tahu kenapa. But ya menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar apa yang terjadi dengan Aston Martin. Oke, itu aja hari ini. Gak usah terlalu panjang karena gue mau istirahat habis ini karena udah malam banget teman-teman. Masih pilek ya, masih flu. Semoga doakan gue cepet membaik dan bisa konten lagi karena gue masih gak kuat kalau konten pakai setir. So untungnya ini video cuma ngobrol aja, so masih kuat. But ya, thank you so much yang udah nonton. Semoga menghibur, semoga bisa mendapatkan insight gitu ya, bisa mendapatkan bahan pembahasan di kolom komentar. Silahkan monggo tulis pendapat kalian semua di kolom komentar. Kalau misalnya menarik ya ntar gue balas-balas gitu ya. Thank you so much. Itu aja hari ini dari gue. Jangan lupa like videonya, tinggalin komen di bawah ya. Share ke teman-teman kalian dan of course buat kalian subscribe, klik the subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semoga bisa. And yeah, I'll see you on the next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep smiling. Gak racing, gak victory.